Salam planter Indonesia. Kali ini kita akan membahas pupuk berkaitan dengan kaptan atau kapur pertanian ataupun kalsium karbonat yang biasa digunakan oleh para petani khususnya di daerah-daerah yang berlahan asam untuk menetralisir lahan pertaniannya. Kalsium karbonat atau kaptan ini adalah terbuat dari batuan kapur yang dipecah tak pelaknya pupuk dolomit. Bahwa beda dari kaptan ini dengan dolomit adalah kandungannya. Kalau kaptan atau kalsium karbonat hanya memiliki unsur kalsium dan karbonat saja. Namun dolomit beda, dia rantainya lebih panjang, maka dia memiliki unsur hara utama yaitu adalah kalsium dan magnesium karbonat. Jadi kedua pupuk ini atau kedua jenis kapur ini adalah digunakan dua-duanya untuk memberikan kenaikan pH dari lahan pertaniannya. Kapur pertanian ini atau kaptan ataupun kalsium karbonat ini merupakan batuan kapur yang dipecah saja, yang dihancurkan ke dalam pabrik, kemudian diayak dengan menggunakan saringan hitungannya mes. Karena standar nasional Indonesia berkaitan dengan pupuk ini adalah ukuran. Kalau kita lihat di sini, nih bentuknya sangat halus sekali, tepung seperti tepung terigu ataupun tepung kanji, maka dia sangat-sangat halus sekali. Kenapa? Karena bahwa penggunaan kapur pertanian ini adalah bagaimana memberikan kecepatan netralisir pH ke lapangan. Beda penggunaan dolomit ataupun kalsium karbonat ini. Kalau dolomit penggunaannya adalah cenderung untuk digunakan biasanya adalah untuk lubang tanam, campuran lubang tanam, kemudian campuran di nursery bibitan. Akan tetapi bahwa kalsium karbonat di perkebunan kelapa sawit adalah digunakan untuk netralisir lahan secara umum. Jadi penggunaannya adalah tidak pada piringan yang ditanami tanaman, namun kalsium karbonat ini adalah digunakan untuk netralisir pH secara keseluruhan lahannya dengan cara ditebarkan merata di seluruh lahannya. Di mana rata-rata penggunaan kalsium karbonat ini adalah 1 ton per hektarnya. Di mana ditebar semuanya, rata ditebar seluruhnya. Tidak berbasis pada berapa dosis per pokoknya. Karena bahwa tujuan dari penggunaan kalsium karbonat ini adalah bagaimana menetralisir pH dari seluruh lahan yang ada. Kemudian kalau kita lihat di sini kemasannya adalah kemasan 50 kg. Nah, di sini bedanya adalah kalsium karbonatnya kandungannya jauh lebih tinggi daripada dolomit, di mana kandungannya adalah lebih daripada 90%. Ini yang bisa dilihat di sini, dan bentuknya tepungnya lebih halus daripada dolomit. Kemudian kalsium karbonat ini kenapa sih perlu ditambahkan? Fungsi dari kalsium karbonat tidak hanya menetralisir pH saja. Karena bahwa inti dari segala inti permasalahan di lahan yang asam adalah pH, memang benar. Namun penggunaan secara keseluruhan pada suatu lahan akan memberikan sebuah fungsi yang lain dari kalsium karbonat ini. Yang pertama, penggunaan kalsium karbonat akan membantu percepatan pembentukan bintil akar. Yang mana bintil akar pada kacangan akan berjalan dengan sangat bagus. Jangan sampai kita menanam kacangan, bintil akarnya tidak terbentuk, itu nggak boleh. Karena bahwa tujuan menanam kacangan selain sebagai cover crop, tapi juga adalah menfiksasi nitrogen di udara oleh bakteri rhizobiumnya. Kemudian yang kedua, pasti bahwa penggunaan kalsium karbonat akan meningkatkan pH-nya. Karena bahwa pH baik di gambut maupun di lahan pasang surut yang relatif asam. Kemudian yang ketiga, penggunaan kalsium karbonat adalah sebagai suplai unsur hara kalsium pastinya. Kemudian penggunaan yang keempat adalah penggunaan kalsium karbonat akan meningkatkan produksi dan penyerapan unsur hara lainnya. Karena bahwa ini adalah merupakan sebuah efek domino dari peningkatan pH. Karena bahwa penggunaan kalsium karbonat dengan meningkatkan pH, maka bahwa tanaman akan terhindar dari
kejerapan unsur hara lainnya atau kemampuan akar akan jauh lebih kuat untuk menarik unsur haranya. Karena memang sebenarnya sekali lagi inti dari segala inti penggunaan kalsium karbonat ataupun kapur pertanian ini adalah meningkatkan pH. Karena dengan setelah pH naik memang semuanya akan berjalan lebih optimal. Misalnya meningkatkan penyerapan unsur hara dan air, meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman misalnya. Maka hal ini perlu kita perhatikan. Maka jangan berpikir bahwa penggunaan kalsium karbonat adalah sudah untuk mengasam, untuk menekan keasaman tanah biar pH-nya naik. Bukan. Karena bahwa nanti efek domino ataupun efek-efek yang lain yang positif yang akan diterima para petani Indonesia ini berkaitan dengan aplikasi Kaptan akan diterima untuk meningkatkan produksi. Ujung-ujungnya adalah meningkatkan produksi. Karena kalau tidak pH-nya tidak netral ataupun pH-nya masih berada pH-nya di kisaran bawah, misalnya sangat asam, maka tanaman itu seperti yang pernah saya jelaskan di pupuk dolomit, bahwa apabila pH-nya asam atau pH-nya rendah, kondisinya asam ini, maka tanaman itu tak pelaknya manusia memiliki penyakit diabetes. Karena bahwa walaupun kita pupuk nitrogen, kalsium, fosfor, magnesium, semuanya kita pupukkan, nggak ada gunanya. Karena pada prinsipnya tanaman mengalami pelemahan karena pH asam ini menekan perkembangan akar dan penyerapan unsur hara oleh tanaman kita. Mungkin kalau dibilang harganya, Kaptan ini lebih murah daripada yang lain. Karena sumber Kaptan di Indonesia lebih mudah banyak di beberapa wilayah, apalagi di selatan Jawa, sampai pabrik yang ada di Gresik juga memproduksi Kaptan ini dalam jumlah yang sangat besar. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Sekali lagi, para petani kelapa sawit Indonesia, netralisir dulu, baru kita berharap penyerapan unsur hara yang lebih bagus. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam Planter Indonesia.